Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Halo sahabat belajar dimanapun kali ini berada. Selamat berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu jenjang SMA, khususnya di kelas 10. Pada sesi kali ini kita akan belajar bersama mengenai Upaweda sebagai tuntunan hidup. Mendengar kata Upaweda, pikiran kita tertuju pada kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Nah, bagaimana kedudukan Weda dan bagaimana Upaweda dikatakan sebagai tuntunan hidup? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu Upaweda? Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa berarti dekat dan Weda berarti pengetahuan suci. Jadi Upaweda yaitu dekat dengan pengetahuan suci atau kitab suci. Lalu, apa saja bagian-bagian dari Upaweda? Upaweda dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah kitab Itihasa. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Yang termasuk dalam kitab Itihasa adalah kisah Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua, kitab Purana. Kitab Purana adalah kitab kedua dari Upaweda, yang di dalamnya menceritakan tentang kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu. Yang ketiga, kitab Ayurveda, kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan dan kedokteran, baik secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, Arthasastra, adalah kitab yang berisi tentang ilmu politik, yang salah satu kitabnya adalah kitab Nitisastra. Yang kelima, kitab Gandharwa Weda, adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni, baik itu tari-tarian maupun berbagai jenis lagu. Yang keenam, kitab Kamasastra, adalah kitab yang berhubungan dengan cinta, asmara, seni, dan juga rasa indah. Yang ketujuh atau yang terakhir, kitab agama, adalah kitab yang berisi tentang ritual-ritual keagamaan dan juga tata cara untuk melakukan upacara keagamaan. Nah, ternyata Upaweda dikatakan sebagai tuntunan hidup loh. Mengapa? Jadi, kenapa kitab Upaweda dapat dikatakan sebagai tuntunan hidup? Itu karena bagian-bagian dari Upaweda seperti Itihasa, yang mana syarat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengandung nilai kejujuran dan nilai-nilai kehidupan. Kitab Purana mengajarkan kita tentang cara kita untuk bertahan hidup. Kitab Ayurveda mengajarkan kita agar kita memiliki pola hidup yang sehat. Arthasastra sebagai pedoman dalam memimpin dan berorganisasi. Gandharwa Weda mengajarkan kita tentang berbagai aspek seni yang ada. Kamasastra isinya adalah memuat tentang rasa indah, asmara, dan cinta. Dan yang terakhir adalah keagamaan, yang memuat tentang bagaimana ritual-ritual beragama. Nah, maka dari itu, kitab Upaweda dapat dikatakan sebagai pedoman hidup atau tuntunan hidup. Karena semua bagian dari Upaweda memuat tentang hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh sahabat kita dalam video tersebut, bahwasannya Upaweda merupakan tuntunan hidup sebagai umat manusia. Karena di dalam Upaweda terdapat ajaran-ajaran yang adiluhung, ajaran-ajaran yang penuh dengan nilai-nilai etika, tatwa, filsafat, dan susila dalam menjalankan kehidupan, baik di dunia ini maupun sampai akhirat nanti. Upaweda bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana tata cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa, melainkan Upaweda
mengajarkan segala aspek kehidupan, baik tatwa, susila, acara, yang berimplikasi pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut merupakan pernyataan Weda yang sangat komprehensif. Artinya bahwa Weda terkandung hal-hal yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan manusia. Demikian sebagai tuntunan Upaweda sebagai penopang, sebagai ajaran yang mengarahkan kita ke jalan yang positif. Kodifikasi Weda. Weda dibagi menjadi dua bagian, yaitu Weda Sruti dan Weda Smarti. Weda Sruti terdiri dari mantra, Brahmana, dan Upanishad. Weda Smarti terdiri dari dua bagian, yaitu Wedanga dan Upaweda. Nah, setelah mengetahui apa itu Upaweda, bagian-bagian Upaweda apa saja, kenapa Upaweda dapat dikatakan sebagai tuntunan hidup, lalu apa ya kira-kira kedudukan Upaweda dalam Weda itu sendiri? Mengenai kedudukan Upaweda dalam Weda, dari materi isinya sudah sangat jelas, sesuai dengan artinya dan tujuannya serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka dari itu Upaweda dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Weda. Tiap buku merupakan pengkhususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan dalam Weda. Maka dari itu, Upaweda memiliki hubungan yang sejajar dengan Wedanga. Baik, sahabat pembelajar dimanapun berada, demikian sekilas tentang Upaweda sebagai tuntunan hidup. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Upaweda tersebut sehingga meresap dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman dan tuntunan hidup kita. Sekian, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.